Jadi pertemuan hari ini kita berbicara tentang fisiologi hewan, mata kuliah fisiologi hewan dengan topik ya, subcapai mata kuliah mencakup pengertian fisiologi hewan, fisiologi hewan, konsep sentralan homeostasis, bukan homeostatis ya, ini dikoreksi. Kemudian konsep dasar kimiawi yang mendasari fisiologi hewan. Ya, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang fisiologi hewan, ya, saya ingin menyatakan bahwa sebagai mahasiswa biologi tentunya harus memahami apa itu fisiologi hewan. Konsep dasar fisiologi hewan itu perlu kita pahami sebagai mahasiswa biologi. Ini sangat penting, ya. Kenapa sangat penting? Karena inilah yang harus kita tahu dan kita kenal atau kita harus pahami di dalam situasi atau dalam konteks kita belajar biologi. Ini hal yang wajib kita pahami. Ya, berbicara tentang fisiologi hewan. Ya, yang terjadi sekarang ini kan ini juga merupakan bentuk dari proses fisiologi. Apalagi di tengah situasi COVID seperti ini, mempelajari fisiologi hewan itu sesuatu yang sangat penting. Terlepas dari kita sebagai mahasiswa biologi, sebagai makhluk hidup, penting untuk kita pelajari tentang apa itu fisiologi hewan. Itu yang saya bilang, di tengah situasi COVID ini mempelajari fisiologi itu sesuatu yang sangat penting. Kira-kira apa hubungan antara ya, perkembangan atau situasi COVID dengan pentingnya mempelajari fisiologi? Ada yang bisa menjelaskan? Kalian duduk saat ini pun juga sebenarnya itu wujud dari bagaimana respon fisiologis dari tubuh kita, makhluk hidup atau dalam hal ini hewan. Yang kita duduk sekarang ini, coba satu yang lain saling memperhatikan yang lain. Kira-kira tidak yang kalian amati itu bagian dari respon fisiologis? Iya, Pak. Ya? Respon fisiologi. Contohnya? Contohnya apa? Coba. Ewi, kamu sadar bahwa kamu mengalami sebuah proses fisiologis tidak, Ewi? Sadar. Apa saja yang kamu alami? Bisa bergerak. Yang lain? Bisa bernapas. Bisa bergerak. Bisa bergerak, bisa berinteraksi dengan teman di sekolah. Ya, bisa berinteraksi. Terus apa lagi? Ada yang pagi-pagi sudah menguap. Ya kan, itu juga bentuk respon fisiologis. Ada yang duduk di sini tapi pikirannya juga di tempat lain, itu juga respon fisiologis. Saat kamu melihat saya, apa yang ada dalam pikiran kamu? Itu juga respon fisiologis. Kadang garu-garu kepala, itu ekspresi dalam bentuk ngantuk sebenarnya, itu juga respon fisiologis. Menguap itu juga respon fisiologis. Jadi berbicara tentang fisiologi ini sesuatu yang kita amati, kita lihat bentuk ekspresi yang terjadi. Tetapi di sisi lain juga kita juga bisa melihat tentang bagaimana bisa bentuk ekspresi atau respon fisiologis itu terjadi. Apa kira-kira? Misalnya apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Menguap, apakah yang kita amati kan menguap?
ya kan? Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi kalau dia bisa menguap? Ada yang bisa menjelaskan itu? Atau yang sekarang kalian lakukan ini, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Yang sedang kamu pikirkan sekarang ini apa? Apa kira-kira? Apa yang kira-kira sedang kamu pikirkan? Hah? Coba. Apa yang kamu pikirkan misalnya? Ayo. Yang kamu pikirkan sekarang apa? Masa kamu tidak berpikir? Apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Satu saja, misalnya apa yang ada dalam kamu pikiran? Ya? Handphone hilang. Ya kan? Pertanyaan, bagaimana kamu bisa sampai komunikasi atau kamu punya brain, otak itu berpikir tentang kamu punya handphone hilang? Oh, ada kuliah. Dia memilih duduk di sana pun itu juga respon fisiologis. Pasti kan ada satu komunikasi, ada satu proses yang terjadi di dalam. Ya. Semua yang kita lakukan itu tidak terlepas dari sebuah respon fisiologis. Tidak serta-merta. Jadi ekspresinya kadang kita ya ketawa dan seterusnya, tapi ya itu. Yang sesungguhnya yang terjadi itu apa? Misalnya kita ketawa, pasti ada sesuatu. Nah, apa yang misalnya ya kita ketawa itu kan ada sesuatu yang ditangkap oleh indera. Indera membawa itu kepada saraf proses itu, lalu adalah komunikasi. Oh itu. Handphone hilang misalnya. Ada sebuah peristiwa itu ditangkap oleh indera, lalu itu dikelola oleh sel. Kemudian dibawa ke otak, lalu otak merespon dengan perasaan mulai timbul gelisah, merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Itu sebenarnya sebuah fenomena atau sebuah proses fisiologi. Merasa tertarik terhadap lawan jenisnya juga, itu juga normal, fisiologi juga. Karena itu didorong oleh hormon. Ya. Dia masih tertarik, bergetas dan melihat, wah itu cewek cantik sekali, wah itu cowok ganteng sekali. Ya, sesuatu yang secara fisiologi. Kecuali kalau kamu sudah mati, ya itu tidak akan kamu rasakan. Ya. Jadi kalau misalnya jangan pada berpikir, dia suka cowok. Nah itu nanti ditanya-tanya, ini orang normal tidak? Karena fisiologi berbicara tentang respon fisiologis yang sifatnya normal. Atau orang mengalami yang namanya pubertas, misalnya dalam hal menstruasi, mimpi basah. Ini mimpi terus-terusan nih. Kamu ditanyakan itu normal tidak? Sesuatu normal. Itu menunjukkan bahwa kamu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan untuk kamu punya organ reproduksi. Jadi kadang hal-hal fenomena faal yang kita alami itu kita patut kadang kita merasa bahwa itu sesuatu yang tidak. Sebenarnya itu hal yang normal, itu fenomena faal. Itu kalau tidak terjadi kecuali kamu sudah tidak normal lagi. Lihat cewek cantik tertarik normal. Tapi ya konteksnya jangan berlebihan juga, nanti kamu juga orang gila juga. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana fungsi yang kita bicarakan terkait dengan fungsi kali atau fisiologi. Itu konteksnya seperti. Nah, pengertian berasal dari bahasa Latin, yaitu physis, itu alam, kerja, logos, itu keseluruhan adalah ilmu berganti fungsi dan struktur organisme secara normal.
dengan berbagai gejala yang terdapat dalam sistem ini. Itu juga itu normal. Semua yang terjadi berhubungan dengan fungsi paru, hal yang menguap, mengantuk, buang air, sesuatu yang tidak normal. Tadi saya menjelaskan bahwa di tengah situasi sekarang COVID dan juga misalnya musim hujan dan banyak orang rawan sakit, nah itu saya menjelaskan bahwa itu juga berkaitan dengan fungsi paru, fisiologis tubuh. Ya, bagaimana orang sakit, lalu dia mengalami proses kesembuhan dan seterusnya. Jadi penting sekali untuk kita pelajari tentang fisiologi. Kalau tidak ya bahaya. Oke. Ruang fisiologi hewan berkaitan dengan fungsi faal dan gejala respon sistem kehidupan. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa penting sekali untuk kita pelajari tentang fisiologi hewan karena ini berkaitan dengan fungsi faal. Ya, ada tidak di sini yang bisa memahami apa ya kondisi tubuhnya itu dan ada apa ya ada semacam kayak tanda-tanda yang misalnya kalau tubuhnya bisa memberikan kode seperti ini itu artinya bahwa situasi tubuhnya seperti ada siapa? Nah, contoh kalau masuk nilai kata-kata kita nanya mau sakit Miriam ya tuh ada lagi yang lain fenomena-fenomena tertentu yang menandakan bahwa ada hal yang harusnya saya misalnya ini simbol atau ini tanda bahwa saya harus buat apa karena kondisi tubuh saya sudah ada tanda-tandanya. Saya kalau ada yang sebelum demam itu dia harus apa misalnya sakit kepala atau sebelum demam itu kan dia udah mulai agak sedikit misalnya pusing-pusing atau misalnya suaranya serak-serakan. Nah ini tanda kayak saya sudah mulai drop. Nah, ruang lingkup fisiologi berkaitan dengan fungsi ya, organ sel dalam ruang lingkup dan berkaitan pula dengan gejala dan respon sistem kehidupan dari sistem. Jadi artinya bahwa ruang lingkup kajian yang dari fisiologi hewan itu berkaitan dengan fungsi faal dari organ, sel, jaringan, sistem organ dan seterusnya. Tetapi di satu sisi juga berkaitan dengan respon terhadap kondisi lingkup. Jadi ruang lingkup kajian itu berkaitan dengan dua hal ini. Jadi kalau kita bicara tentang fisiologi hewan, berarti konteksnya bahwa bagaimana respon tubuh ya dengan kerja organ-organ tubuh, tetapi di satu sisi bagaimana pengaruh dampak lingkungan berkaitan terhadap respon kehidupan dari atau fisiologis dari makhluk hidup. Contoh sekarang kita bicara tentang fisiologi, situasi sekarang kan hujan, ya kan? Kalau di musim hujan, musim dingin seperti ini, ada orang yang berkeringat walaupun tidak ada aktivitas. Ada tidak? Mungkin ada, tapi itu tandanya ada sesuatu yang tidak normal. Iya. Nah, di musim dingin seperti ini, kemampuan tubuh untuk menghasilkan keringat itu tidak sebanding dengan musim panas. Artinya itu berkaitan faktor lingkungan, ya, respon terhadap lingkungan. Musim dingin begini kita banyak buang air kecil.
Karena memang tubuh dan musim dingin seperti ini, tubuh itu ya secara otomatis dia dengan suhunya, dengan kemampuan metabolisme, dia mampu membuat suhu tubuh kita itu tetap hangat walaupun kondisi lingkungan itu dingin. Nah ini kita bicara tentang gejala dan respon dari tubuh. Kalau berbicara tentang fungsi faktor, ada yang bilang, aduh musim dingin ini buang air terus-terusan, ya? Karena seperti itu makan mengecil sehingga nanti membuat volumenya itu juga mengecil, maka inginnya kita selalu buang air. Apalagi karena memang tubuh tidak mengeluarkan cairan dalam bentuk keringat. Beda kalau musim panas. Itu kalau Oktober, September, Agustus, ya, kita baru habis mandi saja sudah sedih. Karena faktor lingkungan. Kita belum beraktivitas apapun. Baru saja habis selesai mandi itu sudah menunjukkan ada gejala. Nah itu respon dalam kondisi lingkungan. Nah kerjanya bagaimana otak memerintahkan ya kelenjar hormon untuk bekerja. Oh kamu harus ini ya menyeimbangkan suhu tubuh keringat. Kamu bayangkan kalau musim panas kamu tidak berkeringat, apa yang terjadi? Ya, kamu bisa terbakar. Suhu tubuhmu tidak bisa seimbang dengan suhu lingkungan, bahaya. Nah ini yang harus kita pahami terkait dengan ruang fisiologi. Jadi ada dua, berkaitan dengan kerja dari organ, berkaitan dengan respon terhadap lingkungan. Berkaitan fungsional itu berkaitan dengan misalnya bagaimana kita makan, bagaimana kita bernapas, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem saraf, itu semuanya itu bekerja. Bagaimana itu bisa terjadi? Sistem saraf bekerja dan punya hubungan dengan respon terhadap lingkungan. Sistem indera, sistem gerak, ini tidak ada yang serta-merta dengan ya kejadian sendiri tidak. Tapi semua ini punya hubungan. Saya kasih contoh misalnya, Anda bisa menjelaskan antara fungsi paha hewan dan gejala respon tubuh. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada? Tentang bagaimana peran dari organ dan kaitannya dengan gejala dan respon kehidupan. Contohnya seperti apa? Kalian bisa menjawab sebuah konteks itu? Fungsi paruan dan gejala respon kehidupan. Tadi saya sudah berkata, fungsi paruan itu berkaitan dengan sirkulasi, dan pernapasan, pencernaan. Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Contohnya ketika kita melakukan apa, maka kita mungkin akan merasakan maka akan memberikan instruksi kepada otak sehingga untuk memberi instruksi supaya kita mau buat apa, supaya kita bisa banyak makan, artinya makan supaya pencernaan bisa. Itu betul ya. Jadi saat kita merasa lapar itu terjadi koordinasi antara sistem pencernaan dan sistem indera lalu sistem saraf. Kalau di sini sistem pencernaan sudah merasa lapar, ya, misalnya sudah diberikan sinyal, nah ini harus diisi. Nanti kalau setelah diisi kita kan respon kan, misalnya kalau mau makan ya harus masak. Ya udah kita masak.
Jadi dari masak, ini kita makan. Ya. Ini berkaitan dengan respon kita. Ini kalau kita makan, ya, saat makanan masuk ke mulut pun itu sudah berkaitan dengan fungsi paal, mulai dari bagaimana kerja mulut yang menghaluskan makanan sampai kepada proses pencernaan dan mengeluarkan melalui anus dalam bentuk Feses. Jadi ini yang kita bicarakan berkaitan dengan ruang lingkup dari fisiologi. Ya. Fisiologi dapat dikaji pada berbagai level atau tingkatan kehidupan, mulai dari atom, molekul, sel, jaringan organ, sistem organ dan organisme. Jadi kalau kita berbicara tentang fisiologi, cakupannya itu bisa terjadi pada level atom, molekul, sel, jaringan organ, sistem organ. Apa yang dimaksud dengan ini? Ada yang bisa menjelaskan. Jadi kalau kita bicara tentang fisiologi pada tingkatan fungsi faal, organ, ini sudah cakupannya di sini. Dan ini bisa menjelaskan ini. Pada level atom, misalnya seperti apa? Cakupan ilmu fisiologi pada level atom, pada tingkatan atau pada tingkatan atom. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa? Atom, pernah dengar kata atom? Nah. Pada level atom, apa cakupan yang fisiologi di sana? Ya. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan level atom? Ayo, yang lain bisa menjelaskan? Apa yang dimaksud dengan kajian ilmu fisiologi itu juga mencakup pada level atom? Kira-kira maksudnya apakah ada yang bisa menjelaskan? Pernah berpikir tidak tentang kamu punya tubuh? Ada yang pernah berpikir tentang kamu punya tubuh? Apa yang kamu pikirkan tentang kamu punya tubuh? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan dalam konteks yang kita pelajari fisiologi? Siapa yang bisa? Ya, ada yang bisa? Ya, tubuh kita ini disusun dari atom. Nah, cakupan fisiologi juga bicara pada level atom. Jadi kamu jangan pikir ini kamu punya badan begini, ini jadi dengan begitu saja. Coba berdiri di depan sini. Di depan sini. Ya. Silakan kamu mengamati Ewi dari hidung sampai dengan ujung kaki. Ya. Silakan kamu membayangkan apakah semua yang ada pada Ewi ini terjadi dengan begitu saja lalu muncullah Ewi? Tidak. Ada unit-unit yang menyusun itu semua. Nah, setiap unit menyusun
susun tubuh ewi ini punya peran fungsi fatalnya tersendiri. Dan itu kita bicara ewi ini tidak serta ewi yang begini, tapi ewi ini disusun dari aspek atom. Contohnya apa? Ya? Ya? Atom apa hidrogen? Hidrogen. Sinyal. Contoh hidrogen, karbon. Oksigen. Jadi sesuatu misalnya ewi ini tidak terjadi dengan serta merta, tapi ewi ini disusun dari ini semua. Tuh, hidrogen, karbon, fosfor. Lalu atominya lah dia berbentuk. Nah, kita bicara pada level atom. Kita ini unit struktur penyusun ini kan tulang kan disusun oleh kalsium, fungsi tulang. Jadi kita bicara konteks fisiologi ini kita harus berpikir secara luas. Karena ini bukan sesuatu yang karena kita yang mengamati orang bernapas ya sekedar bernapas, makan ya sekedar makan. Ini makan nasi satu piring itu bukan berarti nasi yang setumpuknya begini langsung diserap tubuh, tidak juga. Ya. Atau tulang ayam yang ukurannya begini, kamu kodo semua atau kamu telan semua, lalu kamu pikir nanti ini masuk semua. Coba kamu bayangkan kalau misalnya tulang itu kamu misalnya atau tulang ayam. Atau mungkin daging yang kamu punya 2 kali masuk ke dalam tubuh. Karena kamu bayangkan dia diserap tubuh dengan apa ya? Serat-serat yang besar-besar begitu langsung diserap tubuh. Nah, dalam bentuk apa? Itu dalam proses pemecahan. Itu sudah dalam proses pemecahan. Protein yang seperti apa? Daging itu kan dia mengandung protein. Tapi kan yang kita makan daging yang serat-seratnya besar-besar kayak gini kan tidak langsung diserap tubuh kan? Tapi kan dia harus dipecah. Artinya dia harus mengalami proses Penghancur. lisis. Dan itu baru kemudian bisa diserap oleh Tubuh. bahkan terkadang kan sayur kangkung yang kita makan itu buang air juga masih ada dengan batang-batang daun-daunnya kan karena kita tidak punya dengan baik. Nah ini yang harus kita pikirkan tentang bagaimana fungsi palsu. Ya. Misalnya tadi saya kasih contoh misalnya protein. Protein itu kan tidak langsung serta-merta tubuh menyerap yang serat-serat itu, tapi dia mengalami proses lisis. Dia diubah menjadi asam Asamina. kemudian dari asam amino itu baru bisa diserap oleh tubuh dalam bentuk sari-sari makanan yang sifatnya itu dalam bentuk cairan. Nanti dia mengalami proses metabolisme, ya, proses penyerapan. Jadi kalau sudah sampai di dalam tubuh, yang kita bicarakan itu adalah biokimia. Tidak lagi yang serat-serat atau lembaran-lembaran daun sayur yang kita punya itu, tidak lagi. Karbohidrat yang kita makan, tidak lagi kita bicara dalam bentuk beras lagi, tidak. Tetapi dia sudah mengalami proses di dalam tubuh secara Biokimia. Karbohidrat ya dari nasi misalnya, nasi yang mungkin ya kita makan atau jagung ketimak yang kita makan itu tidak serta-merta langsung jagung ketimak yang satu, tidak. Dalam fisiologi itu dipecah lagi ya, menjadi ada yang namanya glukosa, dari glukosa baru jadi glikogen, dari glikogen baru itu bisa diserap ke tubuh dan itu pun diserap dalam bentuk sudah dalam bentuk cairan atau nutrisi sari dan itu terjadi di usus dan yang menyerap itu adalah pembuluh darah melalui mekanisme
mekanisme apa yang terjadi? Pernah kamu membayangkan tidak bagaimana itu daging-daging itu diserap oleh tubuh lalu dibawa ke sel? Pernah kamu membayangkan itu tidak? Melalui mekanisme apa? Kimia. Terjadi penyerapan di usus. Melalui mekanisme apa? Kimia. Kita kan makan sayur ya, daging, nasi. Bagaimana itu sari-sari makanan itu diserap oleh tubuh untuk dibawa ke sel supaya metabolisme sel itu bisa berlangsung. Bagaimana itu bisa terjadi? Pernah membayangkan itu? Jadi yang kamu bayangkan, yang kamu makan ini bagaimana diserap? Coba, menurut kamu punya pemahaman. Coba, menurut kalian punya pemahaman. Bagaimana itu bisa diserap? Nah, jadi yang kamu tahu hanya makan lalu Makan kenyang. kenyang. Tapi tidak pernah berpikir tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam tubuh sampai kita merasa bahwa oh ini sudah ada tenaga ini begini. Jadi yang kita tahu hanya lapar, makan itu saja, lalu buang air dan selesai. Bagaimana itu bisa terjadi? Kan yang kita makan itu kan masih dalam bentuk yang serat-serat. Kalau misalkan mungkin kita punya juga, apalagi kalau pas Eli lapar, dan jangan harap punya 32 kali. Nah ini berkaitan dengan kenapa kita dianjurkan harus minumnya itu sampai halus. Karena berkaitan dengan proses penyerapan dalam bentuk sari-sari makanan. Dan itu penyerapannya terjadi di usus melalui pembuluh darah dan melalui mekanisme yang kita sebut dengan difusi. Jadi yang diserap itu kamu bayangkan ya, difusi itu kan perpindahan saat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang Rendah. Semua mekanisme yang terjadi dalam tubuh itu terjadi melalui mekanisme difusi. Bernapas juga sama, oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Dan terjadi melalui mekanisme difusi. Makanya coba kamu bayangkan kalau itu tidak terjadi, bagaimana ya yang masuk ke dalam sel itu dalam bentuk lembaran sayur yang belum habis dikunyah. Coba kamu bayangkan. Yang mungkin kamu punya tapi masih ada lembaran daun kayak begini kan? Misalnya ukurannya seperti ini. Apakah itu bisa kita makan lalu kemudian tubuh menyerap dalam ukuran seperti ini? Tidak. Karena kalau itu yang terjadi maka kamu pembuluh darah akan tersumbat dan kamu mengalami stroke atau jantung lalu meninggal. Karena yang diserap itu dalam bentuk lebar-lebar ini. Mungkin saat kamu punya 3 kali ukurannya begini, lalu diserap tubuh, lalu dibawa ke sel melalui sistem peredaran darah, ya, sistem transportasi. Kemudian kamu pasti akan mengalami penyumbatan karena yang diserap itu dalam bentuk lembaran darah. Nah, hal yang itu tidak terjadi. Makanya saat kita kunyah itu usahakan masakan makanan itu halus sehalus mungkin, sehingga nanti sampai di lambung, ya, membantu proses pencernaan di situ, ya, sampai pada usus itu sudah dalam bentuk cairan lalu itu siap diserap. Nah, yang dalam bentuk kangkung-kangkung, batang-batang atau lembaran yang tidak sempat mengalami proses lisis, itulah yang kita keluarkan melalui proses pembuangan, ya, yang kita sebut dengan feses, ya, karena memang itu tidak diserap, itu tidak digunakan. Yang diambil itu kan sarung itu di sini. Maka dari itu kalau kita makan itu, ya usahakan dari mulut itu kita sudah mengalami proses yang secara baik. Jadi yang kita maksudkan dalam hal automusi, yang diserap itu sudah dalam bentuk molekul, ya, atom-atom dan tidak lagi. Nah, apa yang disebut dengan molekul? Kira-kira contoh molekul. Contoh molekul? Molekul glukosa. Ya, molekul glukosa. Nah,
Yang disebut dengan molekul di sini misalnya karbohidrat, protein. Tapi tubuh kita ini juga disusun dari itu. Itu. Kemudian penyusunnya itu lagi yang lebih tingkatannya lebih atas lagi disebut sebagai sel. Jadi sel ini disusun dari atom dan molekul. Dan setiap ini punya peranan, punya fungsi kehidupan. Sel. Jadi misalnya ambil contoh ya, di dalam sistem pencernaan kita kenal ada sel yang ada pada pankreas yang namanya sel alfa dan sel beta. Nah, sel alfa dan sel beta ini punya peran untuk mengubah glukosa menjadi glikolis dengan bantuan hormon Hase. dengan bantuan hormon apa? Biasanya kalau ini berkaitan dengan orang yang sering sakit diabetes. Iya. Orang diabetes itu karena memang insulinnya tidak dapat lagi mengubah gula menjadi glikolis. Nah, karena dengan demikian maka kadar gulanya semakin bertambah, lalu kita bilang ini orang sakit gula. Nah, itu kita sebut sebagai sel, ya, sel A, sel B. Sel ini dia menyusun apa yang organ yang kita sebut sebagai pankreas. Kita bicara, disusun dari jaringan dulu. Di pankreas, ya sel ini kan misalnya sel alfa dan sel beta. Disusun dari jaringan. Jaringan apa? Kita kenal ada jaringan otot, jaringan lurik, epitel, saraf. Ya. Dan itu disusun dari jaringan. Bayangkan kalau tidak ada jaringan ikat. Kamu punya organ di dalam ini bisa saja ya hati lalu turun di sini. Kalau tidak ada jaringan yang mengikat, ada jaringan ikat, ada jaringan epitelium banyak. Kalau tidak ada ini semua, karena kalau kita potong hewan itu kan ada semacam kayak selaput ya kan yang kayak semacam kayak dia memang kalau ayam betul itu. Jadi ini semua ada pada tatanannya. Kalau tidak kamu jalan-jalan hati pasien di sini. Kemudian pankreas bisa lari sampai di ujung kaki. Kalau tidak ada jaringan itu dia membentuk keutuhan tatanan dari sel itu supaya ada pada tempatnya. Jadi tidak sembarang. Atau lambung bisa saja dia jalan-jalan cuma empedu juga. Bayangkan ya kita bisa lari, semua itu tidak ada yang bilang ininya lari lain, jantung lari lain, paru-paru lari lain, tidak ada. Cuma semua diikat, dibentuk dalam jaringan itu. Jadi pernah kita coba pikirkan ya, kita punya tubuh itu begitu istimewa. Bayangkan kamu punya mata tidak ada jaringan, ikat. Kamu begini bola mata lari. Kalau kamu begini bola mata di bawah. Sangat istimewa sekali kita punya tubuh. Bayangkan siapa yang mendesain? Tuhan. Tuhan punya desainnya itu luar biasa, sempurna. Bibir juga sama, kalau tidak ada jaringan pasti turun. Sempri kaki. Karena jaringan itu fungsinya untuk mengikat dua bentuknya itu tetap kokoh dan utuh. Otak semua, hidung semua ada pada posisi yang tepat. Lalu jaringan ini membentuk organ. Maka ada organ tangan, organ hati, ya, ada lambung, ada usus halus, ada anus, ada ring. Atau bisa saya tidak ada jaringan. Saat kamu mau air besar, kamu punya usus bisa lagi.
Panjang usus itu kurang lebih 12 meter. Kamu bayangkan. Kurang lebih 12 meter. Jadi kamu punya perut ini, kamu pikir, makanya karena kamu makan banyak itu kamu makan. Usus kita itu panjang sekali. Kurang lebih sekitar 12 meter untuk beberapa dewasa. Kamu lihat ini tidak ada butterfly begini. Tapi ya, karena dengan adanya jaringan ini dibantu secara bagus. Sehingga karena kamu jalan juga semuanya tidak ada yang bilang lu mirip begini ini terganggu. Kalau mirip begini ya jantung bilang tidak ada. Nah itulah peran dari jaringan otak. Semua itu bagian dari telah ilmu fisiologi. Semuanya sangat luar biasa. Lalu organ. Kemudian organ ini dia membentuk sistem organ. Nah, sistem organ itu misalnya dari sistem pencernaan. Sistem bernapas. Mulut, organ, ada hati, ada rambut, pankreas. Ini semua kita sebut sebagai sistem. Sistem itu adalah kumpulan dari beberapa bentuk satu kesatuan yang itulah yang disebut sebagai sistem. Bayangkan kalau sistem ini ada gangguan. Bayangkan kalau di sini tidak ada kalau makan makanan tertampung di sini, bagaimana ini diserap ke dalam tubuh itu. Nah penyerapan terjadi di usus. Ini fungsinya sebagai penawar lambung, juga di sini juga terjadi ada hasilnya di sini asam lambung. Ya. Jadi sebenarnya semua itu punya peran. Nah, tapi kalau bila dalam situasi yang abnormal atau tidak normal, ini yang nanti kadang kita bilang penyakit timbul. Contohnya misalnya kayak pankreas. Pankreas itu kalau tidak berperan dengan baik, maka itu sudah menuju kepada gejala diabetes. Tiap kali orang yang menderita gula itu kan tiap bulan harus ke rumah sakit untuk suntik insulin. Jam kasih masuk insulin supaya dia bisa membantu proses perubahan dari gula glukosa menjadi glikogen untuk kemudian bisa diserap. Kalau tidak ada insulin susah untuk mencerna gula karena dari karbohidrat, jadi penguraian di dalam tubuh itu sangat kompleks ya. Jadi karena kita bilang makan ini kenyang sekali, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana sampai yang kita merasa kenyang itu lalu yang kita makan itu diserap oleh tubuh dengan mekanisme yang seperti apa. Kami kita tidak berpikir sampai hari. Yang penting makan dan yang penting ada oksigen dulu supaya bisa. Tapi kita tidak tahu bagaimana oksigen itu masuk, kemudian mengalami proses pertukaran dari oksigen masuk dan CO2-nya dikeluarkan. CO2 itu kan hasil pembakaran dari sel tubuh. Nah, sel tubuh ini tidak hanya mengenalkan sari-sari makanan saja dari apa yang kita makan, tetapi juga dia membutuhkan apa yang disebut dengan oksigen. Jadi darah sebagai sistem transportasi itu dia mengangkut apa yang kita sebut dengan ada sari makanan plus ada juga oksigen. Kalau tidak percaya silakan tutup hidung sekarang. Saya melihat ada yang masih bisa bertahan itu. Karena otomatis sel membutuhkan apa yang disebut sebagai oksigen. Nanti hasil metabolisme, hasil proses dari sel itulah yang kita keluarkan dalam bentuk misalnya CO2 dan juga sisa-sisa hasil pencernaan. Jadi itu diangkut melalui sistem transportasi yang kita sebut dengan sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Jadi kalau kita bicara tentang fisiologi ini, kita harus punya pemikiran yang sangat luas, yang sangat komprehensif, karena tidak bisa kita bicara sistem pencernaan terlepas dari sistem sirkulasi. Tidak bisa kita bicara sistem sirkulasi terlepas dari sistem pernapasan. Dan tidak bisa lepas juga dari sistem saraf, sistem indera. Karena itu merupakan satu kesatuan yang bentuk yang namanya sistem. Sistem pencernaan,
Coba kamu bayangkan, kamu makan tapi tidak ada yang dibawa ke seluruh tubuh, tidak ada yang dibawa ke sel. Ya. Coba kamu bayangkan. Coba kamu bayangkan kalau tidak ada darah sebagai sistem sarana transportasi. Bagaimana sel itu memperoleh makanan? Coba. Bisa kamu bayangkan? Tidak bisa. Bagaimana kamu makan tapi kamu tidak ada oksigen? Bisa, tidak bisa juga. Nah, oleh karena itulah inilah yang kita sebut sebagai sistem. Kita bicara sistem pernapasan punya kaitan dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan dan pernapasan punya kaitan dengan sistem peredaran darah. Percuma kalau kamu dapat oksigen, kamu dapat sari-sari makanannya makan, tetapi itu tidak diangkut di sel. Mati tidak bisa. Tidak ada darah. Coba kalian siapa yang mau tes harus punya darah, dia masih hidup. Suruh dia makan yang dulu. Ya, untuk membuktikan hubungan antara sistem pencernaan dan sistem sirkulasi. Kasih dia makan banyak-banyak. Lalu kita kasih turun dia punya darah semua. Apakah dia masih hidup? Atau kasih dia makan banyak-banyak, tutup dia punya saluran oksigen, dia masih bisa hidup? Mati. Atau tidak usah kasih dia makan sampai lama dia hidup. Nah, 3 hari kamu pergi semua. Itu menunjukkan atau menandakan bahwa ada kaitan hubungan antara sistem. Nah, itu dikaji dalam ilmu fisiologi. Bagaimana ini semua bekerja, hati bekerja, antum dan seterusnya. Nah, sistem organ inilah yang bentuknya namanya organisme. Seperti yang kamu lihat di depan ini organisme. Jadi saat kamu lihat sebuah organisme itu jangan, aduh hewan bagus lah. Coba kamu pikirkan, nih bulunya begitu. Bagaimana gen penentu bulu warna yang begitu? Kalau biologi kan harus begitu. Bagaimana sampai dia bisa paruh moncongnya seperti ini? Dan seterusnya. Bagaimana dia punya proses kehidupan? Kayak misalnya buaya bisa di darat, bisa di darat, bisa terjadi. Bisa di mana-mana. Bisa di psikologisnya itu seperti apa sih? Ada fenomena-fenomena yang tak kita katanya. Ini yang saya mau sampaikan terkait dengan ya, kajian ilmu fisiologi itu mencakup atom, molekul, sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan ilmu yang berkaitan dengan fisiologi hewan itu ada anatomi hewan, ada histologi, ada perkembangan hewan, ya, biologi perkembangan, ya. Kemudian ada biologi sel, ada biologi molekuler, ada genetika, ekologi, biokimia, ada fisika, elektrofisika. Bagaimana perpindahan elektron yang terjadi dalam hidup. Jadi kalau kita belajar biologi itu jangan hanya belajar biologi saja. Artinya fenomena biologisnya jangan kamu hanya lihat itu orang jalan, itu orang bernapas, atau itu orang lagi makan, atau apapun. Jangan hanya lihat sebatas itu. Tapi bagaimana sampai ada ekspresi seperti itu? Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Misalkan saya lagi bicara ini, kira-kira ini orang lagi bicara di depan, itu ada koneksi antara sistem apa? Apakah sistem saraf atau sistem indera sampai dia bisa berbicara? Itu kan sebenarnya ada sebuah respon fisiologis yang sedang terjadi. Nah, jadi kalau kita bicara fisiologi hewan, saya yakin kayaknya sudah semester berapa sekarang? 4. Ya, semester 1, 2, 3 itu sudah ada mata kuliah yang berkaitan dengan fisiologi, misalnya biologi umum atau biologi dasar, mungkin anatomi atau apa? Sudah kalian mendapatkan? Sudah. Iya. Nah ini sangat membantu. Yang histologi. Kemudian ada perkembangan, ada biologi sel. Nah ini penting juga. Ada biologi molekuler, ada genetika, ada ekologi, ada biokimia. Lalu ada dinamika, gerak. Ya, jadi kita bicara fisiologi ini juga kamu bisa bergerak itu karena bagian dari ini fisika juga punya biokimia
juga apalagi. Lalu ada fluida. Fluida ini berkaitan dengan sistem peredaran Darah. Nah, sejarah ilmu fisiologi pertama itu muncul bukan ilmu baru ya. Dia sudah ada pada tahun 410 sebelum Masehi. Bayangkan, kira waktu itu bagaimana? Diperkenalkan oleh Hippocrates, bapak dokter. Ya. Kemudian ada Jean Farmer pada tahun 1925. Beliau memperkenalkan istilah biologi. Lalu abad 17 William Harvey menjelaskan adanya sirkulasi. Lalu kemudian ada Hermann Dorheff, itu meneliti fisiologi dengan judul Institut Pianes Edition. Lalu abad ke-19 ada Matthias Schleiden dan Theodor Schwenn. Nah, Theodor Schwenn ini adalah penemu sel. Sehingga makanya kalau kita belajar tentang bagian-bagian sel, ada organ atau ada bagian dari sel yang namanya kita sebut sebagai sel Schwenn. Ya, di saraf gitu. Jadi kalau kita belajar tentang sistem saraf, ada sel saraf yang kita sebut juga dengan sel saraf Schwenn. Itu kalau kita belajar. Nah, beliau yang menemukan sel. Kemudian ada Claude Bernard 1878 menemukan tentang milium atau lingkungan eksternal dari sel atau fisiologis. Nah, ini yang bagian kedua yang saya sampaikan tentang peluang lingkup fisiologi. Jadi tadi kita sudah bicara tentang fisiologi itu berkaitan dengan fungsi faal, lalu fisiologi juga berkaitan dengan ruang lingkup dari fisiologi, cakupan-cakupan tertentu. Sampai di sini kalau anjing kejar dia tidak lari. Ayo, Mita. Pasti semua. Tidak apa. Dikejar Pak. Kira-kira kamu membayangkan tidak begitu anjing kejar lalu kamu lari, itu kan sebuah respon fisiologi. Hanya orang gila saja ini kejar gini. Atau misalnya momen di mana kita petik mangga lalu dikejar oleh tuan mangga. Vicky. Nah itu kan berkaitan dengan bagaimana pengaruh lingkungan terhadap respon fisiologi. Atau misalnya kayak kemarin yang isu tsunami. Begitu kita mendengar bilang lari-lari tsunami, kan semua orang terjunnya langsung mendarat di undangan sana. Ada yang lari sampai tidak bawa barang-barang berharga yang dijasa. Jadi begitu lingkungan mempengaruhi, diterima oleh indra, lalu dibawa, lalu direspon, dan komunikasi yang terjadi. Itu juga bagian dari respon. Fisiologi. Bagaimana adrenalin semua dipacu lalu kita mulai swing. Ya. Kita dikejar biar lubangnya lebarnya 3 meter itu kita lompat bisa lewat. Tapi kok pada gigi anjing. Ayo. Nanti. Nah, ini ya. Atau respon bagaimana misalnya seseorang haus ya di sini. Atau sebuah hewan misalnya haus, tentunya dia punya insting untuk mencari air. Ada orang yang di sini nggak haus dia tidak minum, gitu. Ada orang yang haus dia lebih banyak minum teh pucuk. Kenapa tubuh ini adalah 80%, hampir 90% disusun dari Air. Nah kan air juga ada dalam teh pucuk, tapi di situ juga ada konsentrasi gula. Ya. Makan nasi sudah setinggi gunung, ya. Minum lagi teh pucuk, kamu bayangkan. Habis teh pucuk susu lagi yang masuk. Kira-kira kamu hitung tidak berapa jumlah zat kadar gula yang masuk ke dalam kamu itu? Kira-kira di gula itu yang lebih berbahaya apa di susu? Susu yang kita minum, apa yang paling berbahaya dari susu? Lemak.
susu yang kita minum sehari-hari. Di dalam susu itu apa yang sebenarnya paling punya risiko berbahaya bagi kesehatan? Susu umumnya bagus, baik ya. Susu dari. Tapi kalau untuk orang yang punya pengaruh kondisi kesehatan yang memang sudah tidak normal lagi, itu kan kalian yang jangan minum susu. Kenapa? Karena di dalam susu mengandung apa? Ya? Apa? Iya. Tapi bukan glukosa ya. Kawan dari glukosa itu adalah fruktosa. Fruktosa. Nah itulah yang di dalam susu itu yang perlu kita perhatikan itu bukan lemaknya, tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah gulanya. Makanya kalau minum susu itu jangan taruh gula lagi. Karena ini beli susu deko 1 saset taruh gula 2 sendok. Jadi kalau kamu taruh gula 2 sendok, jadi hitungannya di dalam kadar susu itu berapa gram? Dia sudah mengandung 2 sendok gula. Jadi kalau minum susu itu kalau bisa ya jangan taruh gula lagi, karena secara struktur, secara kimia itu sudah mengandung kadar gula yang tinggi. Jadi kalau kita bilang susu itu bahayanya di lemak, bukan? Paling bahaya itu kadar gula. Makanya kalau orang diabetes itu dianjurkan jangan minum susu yang sehari-hari itu kan. Nah, ada susu sendiri, ada gula sendiri juga. Gula ini kan banyak, ada fruktosa, ada laktosa, ada glukosa, sakrosa. Sakrosa itu yang punya ada di jagung, dan itu baik untuk penderita diabetes. Kenapa? Karena pemecahannya itu tidak separah seperti glukosa yang ada di gula pasir dan juga ada di nasi. Itu dampak terhadap gulanya itu. Jadi jenis-jenis gula ya, kalau kita belajar biokimia itu banyak, glukosa, fruktosa, galaktosa, laktosa, itu banyak. Nah, masing-masing gula itu kan punya struktur kimianya. Ada atom C-nya sekian, atom C-nya sekian. Asam amino juga, protein juga banyak, esensial dan non esensial. Itu yang maksudnya. Nah, cara hewan menghindari diri dari perbedaan yang membahayakan itu juga bagian dari resiko. Misalnya orang haus pasti minum air, orang terancam pasti dia akan menghindar. Kayak kemarin di tsunami semuanya langsung respon. Hanya orang yang tidak normal, respon fisiologis yang normal saja yang mencari tsunami di mana. Itu artinya sudah tidak normal. Secara fisiologis itu menandakan itu gejala yang tidak normal. Karena idealnya bahwa kalau dia punya respon yang normal, pasti akan punya reaksi yang normal. Kemudian bagaimana respon dalam hal berpindah tempat untuk menemukan lingkungan yang sesuai. Ini juga bagian dari respon fisiologis. Dia bisa, oh di sini tidak nyaman, ya, cari tempat lain. Cara memperoleh informasi tentang keadaan atau lingkungan sekitar. Juga respon fisiologis. Cara dia memperoleh makanan dan juga berfungsi. Bagian juga dari respon fisiologis. Kemudian berikut adalah statis. Proses dan mekanisme otomatis yang dalam hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Ini yang kita sebut sebagai homeostasis ini juga bagian dari respon fisiologi juga. Misalnya saat sekarang dingin, tubuh menciptakan kehangatan untuk kita sendiri sehingga kita tidak merasa dingin. Atau saat ini, ya, bagaimana tubuh menjaga tekanan? Kamu tahu tidak tekanan di luar tubuh itu berapa? Kalau tubuh tidak punya tekanan di dalam yang seimbang, maka kamu ini hancur berkeping-keping. Itu teori fisika.
Tekanan, contoh kecil misalnya kalau kita mau ke dalam dasar laut, tekanannya semakin besar. Iya, Pak. Nah, di sekarang ini juga, di darat sekarang ini juga hal yang sama terjadi. Tapi kenapa? Tubuh itu mampu menyeimbangkan tekanan lingkungan yang begitu besar, berapa juta kilo, sehingga itu menjadi seimbang. Nah kalau itu tidak terjadi oleh tubuh, kamu itu hancur berkeping-keping, karena tekanan itu kan membuat kita menjadi meledak, hancur. Nah ini yang satu keistimewaan yang dimiliki oleh tubuh. Bagaimana tubuh menjaga tekanan di dalam tubuh itu bisa seimbang dengan tekanan atmosfer. Coba kamu hitung tekanan atmosfer itu berapa kilo? Jadi kamu itu bayangkan ya, tubuh hanya sekecil ini, tapi dia mampu bisa menyesuaikan diri dengan tekanan yang ada di atmosfer. Tubuh. Nah, ternyata itu juga kita pelajari bagian dari apa yang kita pelajari yaitu visual. Nah itu juga berkaitan dengan homeostasis dan otomatis hidup untuk menciptakan kondisi tentang tubuh. Misalnya kalau kita ke daerah dingin, pasti tubuh tidak akan beradaptasi. Orang yang kemampuan adaptasinya itu mungkin agak lambat, itu kalau ke daerah dingin, pertama yang terjadi adalah mimisan keluar darah karena kena tekanan. Itu lambat laun tubuh akan mengalami penyesuaian. Bisa saja darah hidup atau bisa saja dari hidup. Apalagi kalau ke Eropa yang suhunya sampai minus 20. Kemarin di Swedia yang musim kemarau saja suhunya sampai 1 derajat. Padahal itu mau dibilang di bulan Agustus dan bulan September itu kan musim panas di sana. Di sana dikenal ada musim panas, musim gugur, musim dingin, musim hujan, salju. Sekarang ini salju. Beruntung kita sudah pulang sebelum musim salju. Kalau tidak ya kamu mandi di sana sudah. Suhu minusnya itu saya lihat berteman kimia itu suhunya sampai minus 29, minus 30 di Swedia. Jadi tidak layak dengan salju. Nah kita yang belum pernah raba salju ini ya, tinggi sudah. Kemarin yang kita hanya di suhu 1 derajat saja sudah. Di masing-masing ruangan ini sebenarnya ada pemanas ruangan. Jadi ada setiap rumah itu sudah didesain. Jadi orang Swedia kalau menjelang musim gugur, musim gugur, mereka sudah kumpul kayu sebanyak mungkin di dalam untuk kayak api gitu. Jadi itu pemanas ruangan. Tapi selain itu ada mesin pemanas ruangan itu ada di setiap rumah. Tapi itu nanti diatur oleh pemerintah. Musim tertentu baru itu bisa dihidupkan supaya. Jadi kalau selagi suhu masih minus 1, minus 20, minus 3, 4, kayaknya mereka belum masih, karena itu masih dalam level yang biasa. Mungkin sudah minus 10 ke atas baru. Jadi kemarin kita baru 1 derajat saja sudah. Dalam hati ini kalau sudah minus, apa coba yang terjadi? Ini baru 1 saja sudah minus. Tapi ada dia punya ada dia punya pemanas ruangan, tapi tidak bisa kita hidup karena itu dikontrol oleh mereka. Nanti mereka sendiri yang mengatur. Karena mereka tahu suhu berapa baru bisa difungsi. Jadi dia macam kayak AC juga di setiap ruangan itu dijadikan sebagai pemanas ruangan. Karena kita buka oven di sana kan biasanya kayak begini. Buka oven dan kasih hidup panas kayak begini. Oven itu kan dipakai masak-masak. Ukurannya kayak meja ini. Bisa. Nah, sudah di dalam. Bukan di dalam, jadi maksudnya di depan.
Di dalam kena panggang. Ya, kenapa enggak? Bisa sih. Yang penting kamu atur suhunya. Suhu ruangan kasih 20 derajat atau kasih 30 derajat kalau masuk ke dalam. Keluar sudah siap bumbu. Ya, next. Ya, sekian dan